Ya, jadi buat masyarakat yang nggak tahu nih, gombel yang ada di Sky Garden itu dari kata gerakan operasi militer Belanda ketika zaman Belanda dulu. Nggak ada hubungannya sama gombel, kan? Jadi dengan mindset, karena mereka bisa memvisualisasikan apa yang kita takutkan. Hidup mati, rezeki, takdir itu dari Allah semua, dari Tuhan. Dia yang maha memberi, maha menjaga. Dari makhluk itu nggak bisa. Setan bisa bunuh, bisa nyakit itu hanya di film, nggak bisa. Versi kami nggak bisa. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ngobrol Seru, podcastnya media online bertajateng.tv. Bersama saya, Fadia Haris. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang viral banget di sosial media, di TikTok. Udah banyak banget video yang mungkin likes-nya bisa ribuan, komennya ratusan, yaitu soal film Panggonan Wingit. Nah, untuk bahas itu udah ada di sini Master Pamuji. Siap. Selamat siang, Master. Selamat siang, Terima kasih sudah menyiapkan waktunya. Oke. Nah, film Panggonan Wingit ini viral banget nih, Master, di sosial media. Karena katanya banyak banget masyarakat Semarang nih yang menduga-duga film Panggonan Wingit ini terinspirasi dari Hotel S. Ya, Kisah nyata lagi katanya. Betul. Nah, Master sendiri kan udah pernah mendampingi proses syutingnya juga. Menurut Master sendiri gimana, Master? Apakah film Panggonan Wingit nih, Hotel S itu sebenarnya gimana? Terus gimana ceritanya? Jadi kalau apa, bukan menduga-duga ya, karena memang di awalnya teasernya juga diambil dari kisah nyata Hotel S di Semarang. Kalau untuk Hotel S saya no comment ya, karena memang dari pihaknya film juga, pihaknya juga mengkeep S-nya itu. Jadi kita nggak berani ngomong S-nya itu di mana, biarkan masyarakat menduga-duga gitu aja. Gitu ya. Jadi biar jadi rahasia. Iya, karena di Semarang Hotel S banyak banget kan. Itu kan banyak juga. Orang menduga-duga gitu. Nah, itu kan hotel itu kan kemudian muncul nih dua nama antara Hotel Sky Garden dan Hotel Siranda. Oke. Sebenarnya Master ini kan juga ketua komunitas dari Semarang Angker, teman-teman. Nah, Master ini hobi banget menjelajah tempat-tempat angker ya. Nah, sebenarnya benar nggak sih, Master, tuh Hotel Sky Garden atau Siranda? Mungkin bisa diceritakan, Master. Yang pertama, kalau di Siranda saya nggak bisa banyak cerita, karena saat di Siranda itu kita nggak boleh dokumentasi saat jelajah. Tapi kok di Sky Garden mungkin total udah ratusan kali kami ke sana. Dari 2007 Semarang berdiri sampai terakhir juga udah ratusan kali ke sana. Sky Garden itu masuk satu dari 7 titik terangker yang ada di Indonesia. Nah, dan dia dibesarkan oleh media. Hampir semua, bukan hampir ya, semua stasiun TV swasta. Dulu kan tahun 2016 turun kan, sebelum KPI ketat banget itu. Itu kan tayangan horor banyak banget tuh. Nah, itu semuanya pasti ngambilnya di Sky Garden. Apalagi ditambah keterangan dari paranormalnya, wah ini tempat ini, bla bla bla, wah ini. Nah, membuat nama Sky Garden menjadi benar-benar sangat terkenal keangkerannya gitu. Nah, Hotel Sky Garden ini sebenarnya dulunya tutup karena apa, Mas, kalau tahu? Sky Garden itu memang tutup memang karena sepi sebenarnya. Bukan karena... Oh enggak. Jadi memang karena sudah sepi, kemudian diagunkan ke bank ini seperti itu. Nah, setelah tutup itulah kemudian kan menjadi sebenarnya nggak mangkrak banget ya kan, juga ada beberapa yang tinggal di situ. Tapi kan karena tempatnya luas dipakai untuk kriminal, ada yang pernah dibunuh di situ, ada yang kan ada kolam renang gede itu, ada yang mati di situ. Jadi cerita itu ditambahi dengan bumbu-bumbu, apalagi setelah banyak. Kalau dari TV kadang masih ada sensornya ya, dia masih santun. Tapi kalau YouTuber itu udah bener-bener ngaco banget. YouTuber itu sudah bener-bener full rekayasa yang membuat keangkeran gombel menjadi bener-bener angker. Tadinya tidak ada sosok itu, tiba-tiba muncul bener sosoknya gitu. Aslinya nggak ada. Jadi gini, kita kan berhadapan dengan makhluk yang sudah ada sebelum manusia diciptakan, itu dari bangsa jin. Jin itu bisa memvisualisasikan apa yang masyarakat takutkan, apa yang Anda khawatirkan. Misalnya nih, di Sky Garden itu kan karena daerah Gombel, orang berasumsi, oh pasti sarangnya WW Gombel. WW Gombel itu bentuknya gimana sih? Di Google dilihatnya, oh bentuknya begini, perempuan begini. Nah, mindset mereka itu seperti itu. Nah, ketika mereka jelajah di situ, mindset mereka seperti itu. Muncullah jin yang menyerupai, mewujud seperti yang mereka gambarkan. Itu yang versi benar-benar penampakan. Yang kedua bisa jadi halu. Sosoknya nggak ada, cuman karena ketakutan. Mungkin dia dari semak-semak dia lihat bayangan hitam. Wah itu, padahal bisa jadi daun, bisa jadi cuman pohon gitu. Tadi Master bilang Gombel, WW Gombel. Sebenarnya WW Gombel itu dari daerah Gombel atau enggak? Enggak juga sih. Enggak. Yang pertama, ini versi kami ya. Jadi hantu Nusantara Indonesia kan ada pocong, kuntilanak, WW Gombel, Sbel Bolong dan lain-lain, genderuwo itu kan itu ada di semua Nusantara, di seluruh Indonesia itu ada. Nah,
Sedangkan Wewe Gombel itu kalau dicek di Google itu kan dari perempuan yang kemudian mati karena suaminya punya istri baru lagi, kemudian dia mati bunuh diri, kemudian dia menghantui, menculik anak-anak. Nah, urban legend seperti itu. Nah, tetapi kalau Gombel itu dikatakan yang di Sky Garden ya, serangnya Wewe Gombel, jelas itu tidak, karena kebetulan saja namanya Gombel. Karena mau di Kalimantan, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur juga ada hantu Wewe Gombel, sama itu Nusantara Indonesia juga ada Wewe Gombel. Jadi saya garis tengahi lagi bahwa sebenarnya kalau di daerah itu Gombel itu bukan berarti Wewe Gombel. Gombel itu gerakan operasi militer Belanda. Jadi jadi buat masyarakat yang nggak tahu nih, Gombel yang ada di Sky Garden itu dari kata gerakan operasi militer Belanda ketika zaman Belanda dulu. Nggak ada hubungannya sama Wewe Gombel. Nggak ada, cuma kan gebiah uyah ya manusia ya, gebiah uyah. Oh namanya Gombel berarti itu Wewe Gombel. Padahal itu gerakan operasi militer Belanda sebenarnya. Nama dari dulu terus kan zaman Belanda dulu kan Gombel, kemudian dihubung-hubungkan nih gitu kan. Jadi dihubung-hubungkan, misalnya ada daerah namanya Mumun, desa Mumun, dihubungkan dengan Pocong Mumun. Nah, misalnya seperti itulah gitu. Berarti nggak ada kaitannya ya sekarang. Netizen Indonesia paling jago ngomong, paling jago. Netizen paling jago banget ngomong. Nah, mungkin balik lagi Master ke film Panggonan Wingit. Kemarin Master ikut syuting, proses syuting. Ada beberapa lihat syuting. Terus syutingnya di hotel yang masih aktif di Semarang. Betul. Hotel apa Master? Itu memang disebutkan kan di hotelnya Candi Baru itu memang umum juga udah tahu di Candi Baru itu di situ. Nah, itu selama syuting di hotel Candi Baru itu ada pengalaman horor? Sebenarnya kalau saya pribadi nggak terlalu banyak waduh, cuman memang kru banyak sih yang ruangan kosong tiba-tiba ada aktivitasnya, terus Mbak Luna lihat ada bayangan lari-lari, itu banyak banget gitu loh. Tapi kan selama pas syuting ya pasti biasalah kita masuk ke tempat-tempat yang memang tadinya kosong, wingit kan angker, nah pasti adalah fenomena itu pasti ada. Soalnya cuma itu sih bayangan, kadang ada suara orang dibuka kosong, itu bangunan Belanda kayak gitu. Nah, sebelum Panggonan Wingit ini, Master juga pernah ikut syuting film Susana. Iya, kedamping itu Susana. Nah, itu tempatnya juga di Semarang juga? Kalau sana enggak ya, cuman kita kan sempat di rumahnya yang dipakai Bunda Susana. Rumah yang zaman dulu itu, syuting yang lama. Tahun 71 Bunda Susana pernah di situ beranak dalam kubur. Nah, kita kesana sama Om Cliff juga, Om Gus Sangra, Om Cliff sama Kak Luna sama Taskia namanya juga kesana semua. Kita jelajah nih ini Bunda Susana pernah di sini, sama Om Cliff juga bilang, Om Cliff, ini dulu kalau tidur di sini. Kan proses syutingnya 3 bulan waktu itu. Jadi bukan rumahnya Susana, cuma syutingnya di situ tapi sudah 3 bulan. Susana kalau mandi di sini, ini kamarnya tidur. Kadang di jalan dia istirahat lihat jalan. Nah, itu diceritain sama Om Cliff semua gitu. Tapi syutingnya enggak di situ ya, Bang? Enggak, kalau syutingnya Susananya enggak. Jadi untuk apa sih? Untuk tambahan teaser-teasernya macam-macamnya itu enggak. Nah, waktu itu kan maksudnya ikut menjelajah juga lantai 2 ya itu? Iya, betul, lantai 2. Itu ada pengalaman-pengalaman nggak, atau hawanya? Kalau ketika bareng-bareng sama timnya Susana enggak terlalu, karena itu kan kejadian siang. Kita jalan itu siang terang. Cuman kalau kami pernah jelajah di situ malam. Jadi tempat itu kita kadang jelajah malam pernah, tapi dulu ya tahun 2000-an itu memang wow. Waktu itu masih berantakan, sekarang udah bagus nih yang lantai 2-nya. Kalau dulu masih wow, itu kamar yang ada batapnya itu ada orang mandi, suara kan pintunan kan ada orang mandi, biur kita buka kering, bukan hanya kering nggak ada airnya, itu baknya kosong nggak ada airnya, cuma ada suara kayak biur seperti itu biasa sih gitu. Tapi itu masih rumahnya sekarang masih ditempati juga? Iya, ditempati di lantai 1 tempati, lantai 2-nya kan ada kosong, belakang juga pakai kos-kosan itu. Dan asik kok, tempatnya asik sebenarnya. Asik sebenarnya, asik horornya atau gimana? Oke, berarti untuk Master sendiri udah beberapa kali syuting film horor gitu. Ada yang lain nggak, Master, selain 2 itu? Sebenarnya kalau di film-film yang biasa, walaupun cuma sekedar mendampingi atau kayak penasihat, banyak juga sih. Sinetron juga banyak yang sinetron. Cuman karena saya terbentur oleh, saya kan nggak mau luar kota lama-lama nih. Harus ke Jakarta. Saya harus ke Jakarta dan kan lama pasti. Jadi kadang cuman kayak ngasih apa sih masukannya, gini Mas, jangan pakai ini Mas, masyarakat udah pintar, jangan gini kan gitu. Karena kalau kita sekali diambil film di situ, kita terlibat, udah harus ikut Mas episode ini di sini. Nah udah, itu sampai sebulan 2 bulan nggak pulang nanti aku. Karena aku kan tipe yang sayang anak, sayang istri. Nggak mau bisa. Jadi jangan lama-lama lah. Lama-lama, oke. Berarti kalau untuk syuting film horor, kan maksudnya dekat nih, mungkin bisa mancing nggak sih Master kalau syuting gitu, mancing
mistis untuk mengganggu proses syuting gitu? Kalau versi saya ya enggak sih. Oh enggak? Ya, versi saya ya. Jadi nanti apa yang saya katakan adalah versi dari Semarangker. Semarangker itu kami berjalan karena kami mayoritas Muslim, saya sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi versi kami tidak ada nih manusia yang bisa merintah-merintah kayak gitu, kecuali zaman Nabi Sulaiman. Kalau yang ngaku-ngaku bisa banyak, ngaku-ngaku bisa banyak, ngaku-ngaku bisa gini banyak, ngaku-ngaku. Anak saya juga bisa ngaku-ngaku. Nah, makanya kan kalau Semarangker mengajak be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Iya, gaib itu ada. Al-Baqarah ayat 3 juga menyebutkan yang gaib, beriman kepada yang gaib. Cuman sikapi dengan cerdas dan bijak gitu loh. Apalagi ada orang ngaku bisa, wah ini bisa diskusi. Aku bilang, ya silakan. Anda punya hak untuk mengaku, saya punya kewajiban untuk tidak percaya kan gitu. Nah, Jadi walau dekat dengan mistis nggak semerta-merta ya percaya. kita harus mensikapinya dengan cerdas dan bijak. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang dijadikan pelajaran. Oknum ini, oknum itu, oknum ini kan. Banyak kan yang endingnya kalau nggak penipuan uang, pencabulan. Pasti seperti itu kan. Dukun-dukun gitu. Iya, makanya kan kita sikapi secara cerdas dan bijak. Iya, gaib itu ada. Ya, Allah menciptakan makhluk gaib, ya. Tetapi kalau ada orang yang ngaku bisa nyuruh ini, bisa ngaku itu, bisa ini itu, silakan. Dia punya hak untuk ngaku-ngaku boleh kok. Cuman kita juga punya kewajiban jangan percaya. Nah, Master tadi sempat menyinggung soal Semarangker. Jadi Master mendirikan Semarangker itu sejak tahun berapa? Semarangker berdiri 13 Maret 2007. 2007. Berarti lebih dari 10 tahun yang lalu. Hampir 17 tahun. Hampir 17 tahun. Nanti Maret nanti kita 17 tahun. Itu boleh diceritain sedikit Master soal awal mula kenapa nih mendirikan komunitas Semarangker? Yang pertama dulu, kalau saya boleh ngomong dulu waktu muda saya dibesarkan itu yang lingkungannya juga orang-orang yang, dan saya kadang hal-hal yang bertentangan dengan agama, banyak ritual-ritual yang mohon maaf waktu itu yang memang karena saya Muslim ya, mungkin bertentangan dengan Muslim. Anggap saja saya pernah salah jalan. Saya pernah salah jalan, kemudian saya menemukan jalan. Oh ternyata yang benar itu kalau saya Muslim ya sesuai Quran dan hadis. Saya loh ya. Dan ternyata ditambah lagi banyak hal-hal mitos-mitos tentang katanya. Katanya kalau kesini katanya itu akan coba kita patahkan. Bener nggak sih? Bener nggak sih kalau kita masuk ke dalam kolamnya renang Sky Garden WW Gombel itu akan diserang oleh WW Gombel apa? Kita cemplungin. Bener nggak sih waktu Kunti di Tinjomoyo itu kalau dinaikin itu akan dicekik sama kuntilanak dirasuki. Ya. Semarangker itu seperti ini. Apapun mitos pandangannya, apapun yang tidak boleh selama tidak bertentangan dengan norma yang ada, norma hukum, norma adat, norma budaya, etika, kesopanan dan lain-lain, serta mendapat izin dari pemilik, pengelola, penjaga, mungkin sesepuh, tokoh adat, warga, kita diizinkan, kita melanggarnya dan kita pasti melanggarnya. Apapun yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya mereka nggak boleh ya sudah, kita nggak akan melanggarnya. Jadi hal-hal yang katanya nggak boleh, mitosnya asal mendapat izin dan nggak melanggar norma, apapun, dimanapun, saya bilang dimanapun. Bahkan mungkin ada mas berani gini nggak, ada gini-gini, selama nggak ada yang kita langgar, kita gas itu aja, kita gas itu. Tapi kan kita juga lihat apa ya, ada ilmiahnya juga. Ada nih terowongan bawah tanah, kita mikir oksigen nggak ini, ada ilmiahnya juga. Mas kemana ada yang mati di situ, mitosnya? Bukan, ini bukan mitos, itu fakta, itu kekurangan oksigen kan gitu kan, maksudnya seperti itu. Berarti pendobrak aturan-aturan bisa? Sebenarnya saya bilang enggak ya, karena mitos itu kan sesuatu nggak ada kepastian hukumnya, mitos lah. Katanya. Ya. Misalnya nih ada tulisan dilarang menginjak rumput, kita menginjak kita salah gitu. Dilarang buang sampah sembarangan, kita membuang itu salah. Tapi kalau mitosnya tuh kalau menarik ranting ini akan kesurupan. Mitosnya. Kalau saya tarik ada normal yang dilanggar nggak? Terus pemilik pohon ini, Pak saya izin narik boleh nggak? Mas silakan mas, kalau misalnya mas mau dirasuk, nah boleh kita tarik gitu. Dan itu sering banget kita masukin tempat-tempat yang memang gini loh Kak, apa ya? Saat kita melakukan melanggar mitos itu, dikatakan nantang ya nggak nantang juga, sekarang kita mitos ya. Cuman kami yang melanggar dengan orang lain yang melanggar akan beda. Karena kami juga ada namanya tor umum itu kan, wisata buat orang umum, bisa jadi orang lain kena. Maksudnya kena itu kerasukan apa-apa. Karena apa? Sebelum Anda melanggar mitos itu, pastikan apa yang Anda pikirkan, apa yang ada di mulut Anda dan hati Anda sama. Kita yakin Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Menjaga, aman. Tapi kalau di sininya jangan-jangan nggak apa-apa, tapi jangan ya kena itu. Ya. Makanya saya bilang jangan, kalau selama 3 ini kamu belum bisa benar, jangan coba-coba melanggar karena kita berhadapan dengan makhluk yang memang dia pintar banget untuk menipu daya manusia kan gitu. Habis gitu sampai rumah anaknya panas, wah gara-gara tadi kan, kan sering terjadi kan. Habis itu di jalan motornya jatuh, wah gara-gara tadi. Nah, selalu menghubung-hubungkan, gitu kan. Habis di situ
sampai rumah banyak bocor, motornya kena paku. Wah, ini gara-gara tadi ya. Padahal nggak ada hubungannya. Gitu. Berarti Master masih terbiasa menjelajahi tempat-tempat angker. Di Kota Semarang udah banyak? Jadi Semarang itu kami menjelajah di di titik-titik angker yang ada di Kota Semarang, di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Indonesia. Luar Sumatera juga? Indonesia sudah kita jelajahi. Kita jelajah di Asia, Asia misalnya di Korea, Singapura, terus Jepang, mana-mana. Terus kita jelajah di Sydney, Operet, di New Zealand, kita jelajah di Pennsylvania, di Devil's Hill. Kita yang belum cuma benua Eropa. Kita yang belum cuma benua karena terbentur oleh dana. Waktu COVID ya, dana. Itu di Semarang, di Indonesia sama di luar tuh mistisnya sama atau gitu? Sebenarnya sama. Jadi saya bilang negara maju seperti apapun dia percaya klenik. Mohon maaf, klenik itu percaya kayak kadang orang sehebat apapun, katanya mereka orang cerdas, orang barat. Perhatikan Anda di pesawat atau hotel standar internasional, perhatikan angka 13 sama 4 pasti nggak ada. Betul. Cek aja 4 nggak ada, 13 nggak ada pasti. Itu klenik juga? Ya iyalah. Ya kan? 13 angka sial, 4 itu kan juga angka sial juga. Kan itu kan ini sanksi mayat kan. Itu kan versi Korea, versi Jepang sama Cina itu kan 4 karena penyebutan mayat kan sama dengan 4. Kayak kita nyebut bisa ya. Bisa itu bisa berarti racun ular, bisa berarti dapat si itu bisa berarti mayat, bisa berarti 4. Jadi orang nyebut 4 itu bisa berarti mayat itu. Nah, kayak 4 kan disakralkan. Naik kereta internasional atau pesawat atau hotel lah 1 2 3 5. 4 nggak ada. Hotel 1 2 12 14. Nomor rumah pun juga itu orang-orang yang mereka terpelajar gitu. Padahal hubungannya di mana? Nah, itu bisa kena kalau mereka percaya. Wah, gara-gara pakai 13 aku padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya gitu kan. Berarti luar negeri juga sebenarnya percaya mistis juga ya? Iya, bukan sebenarnya memangnya percaya. Jadi memang orang luar itu juga memang percaya. Bahkan kita kalau cek di paganisme yang asal mula Halloween party juga dari luar juga kan gitu. Jadi seluruh bumi ini memang dikuasai oleh memang ada hampir semuanya. Maka saya bilang kan ghost hunter di semua kota, di semua dunia pasti ada orang-orang ghost hunter. Makanya ketika kami misalnya mau ke Singapura nih, ya kontak dulu sama ghost hunter yang ada di sana. Mau ke Korea nih, aku cariin dulu sebuah tempat terangkat di Korea, di Seoul ada nggak gitu. Nah, terus kadang terbentur bahasa, ada mahasiswa di sana, bisa lah kita akhirnya, ada gini, oke, kita mau berangkat gini kan jemput di bandara ya, gitu. Hobi yang bikin capek itu kan. Hobi malah ketemu hal-hal seru Mas. Iya. Nah, kalau untuk perwujudan mereka di Indonesia dan di luar ada perbedaan nggak? Jadi gini, kita berhadapan seperti saya bilang tadi, kita berhadapan dengan makhluk yang sudah ada sebelum manusia diciptakan. Mereka dari bangsa jin. Jin itu bisa memvisualisasikan apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan. Orang Indonesia itu paling takut dengan model-model mayat. Nah, jenazah dipocong, muncullah pocong. Mereka paling takut dengan yang berbangsa putih, baju-baju putih, kuntilanak, segala bolong. Nusantara, terutama Asia Tenggara itu juga. Mereka takut dengan yang sadis, ada kepala, badannya nggak darah. Kalau di Bali namanya leak, kalau di Kalimantan namanya kuyang, kalau di Minangkabau namanya palasik. Di Thailand juga ada namanya kraswe, sama. Gundruwo pun juga di Jawa gundruwo, di Papua namanya swangi, hampir sama sebenarnya, bentuknya sama, cuman namanya beda. Nah, kalau di luar sana, kayak di Amerika, Eropa itu kan mereka takutnya dengan yang model penyihir jubah-jubah. Makanya hantu di sana kan kayak Dracula, vampir kan kayak gitu. Toh juga aja dengan itu juga yang putih-putih juga kayak Kayako, Sadako kan juga sama saja. Masalahnya masyarakat kan juga teracuni oleh film. Kita dari kecil diracuni sama film. Jadi kita selalu membayangkan seperti itu. Misalnya sih kita masuk ke rumah dikatain, nanti di dalam ada pocongnya. Tanpa sadar kita sudah membayangkan pocong. Anda ke rumah saya, Mbak, nanti tak kasih donat. Anda bayangin donat, donat seperti ini. Tanpa Anda sadari, Anda sudah menggambarkan sosok pocong dan kuntilanak di mindset Anda. Beda kalau kita jelajah di luar. Mas, nanti ada Cak Sin ini kayak foto masa bilang gitu. Cak Sin itu hantu sini aja. Kita nggak takut sama sekali. Cak Sin kayak apa wajahnya nggak tahu. Googling lah kita. Oh, kalau di tempat saya ini namanya kuntilanak. Nanti kita sama Giu apa tuh. Tuh hantu apa sih Mas, kok namanya lucu kayak nama makanan. Gue klik, oh kalau di tempat saya namanya genderuwo gitu. Jadi kalau kami selalu berhati-hati dengan mindset, kita selalu berhati-hati dengan mindset gitu kan. Hati-hati dengan mindset karena mereka bisa memvisualisasikan apa yang kita takutkan. Habis melanggar mitos sampai rumah, nanti jangan-jangan anakku gimana sakitnya ya. Sampai rumah anaknya nangis terus. Nah udah, wah gara-gara tadi. Nah, padahal enggak juga sih, yang bilang enggak.
Hidup mati, rezeki, takdir itu dari Allah semua, dari Tuhan. Dia yang maha memberi, maha menjaga. Dari makhluk itu nggak bisa. Setan bisa bunuh, bisa nyakit itu hanya di film, nggak bisa. Versi kami nggak bisa. Nggak ada yang namanya arwah gentayangan, nggak ada yang namanya arwah penasaran. Kami Muslim ya, orang yang mati di alam barzah. Nggak ada yang namanya bangkit lagi. Gentayangan itu khorin dari bangsa jin, jin lah, intinya jin. Khorin dari bangsa jin yang menyerupai si A, si B itu. Seperti itu. Nah kalau itu Master, kenapa sih sebuah tempat bisa, oh ini yang ini angker nih, terus yang ini, ini nggak angker, ini angker. Kenapa ada seperti itu? Yang ada banyak versi ya. Yang pertama karena kata orang tuh paling hebat itu. Paling hebat itu kata orang. Rumah tidak ada apa-apanya, pernah dipakai acara dunia lain, misalnya uji nyali. Wah di sini ada tokoh sosoknya kuntilanak. Abis itu orang lihat, wah ini loh yang ada kuntilanak. Padahal nggak ada. Mereka besar dari katanya, nggak ada. Jadi dia besar oleh katanya. Dan ketika Anda ngomong katanya, jin yang ada di seputar lokasi itu akan memvisualisasikan seperti apa katanya. Gitu. Dia muncul seperti itu satu. Tapi kalau secara standar, jin itu suka tinggal di tempat yang gelap, lembab, jarang dijamah manusia. Itu dia suka tinggal. Habitat bangsa jin kan seperti itu. Karena jin kan juga ada yang baik dan nggak baik. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Yang jahil itu yang sukanya tinggal di tempat itu ya, lembab, jarang dijamah manusia. Makanya tempat-tempat yang kosong, yang mangkrak, berantakan itu banyak jinnya pasti. Tapi kan saya kembalikan lagi, dimensi kita berbeda loh gitu loh. Tidak mudah bagi bangsa jin untuk ngasih penampakan ke Anda. Tidak mudah bagi bangsa jin untuk merasuki manusia gitu loh. Jadi tetap asal kalau kami bilang ya kita baca doa sebelum masuk aman kok. Mau yang muslim nih masuk rumah, assalamualaikum, udah netral kok. Karena kan ada di bangsa jin yang namanya dasim. Dasim itu menghuni rumah-rumah kosong. Anda cek di hadis juga ada tuh di Quran ada. Oh, ada di. Ada dasim itu ada. Ini bangsa jin yang namanya dasim itu memang menghuni rumah-rumah yang kosong. Bukan hanya rumah, kamar rumah pun ketika kita keluar dia masuk. Rumah sekeluarga pergi dia masuk gitu. Makanya begitu masuk rumah kita assalamualaikum, udah dasim keluar gitu kan. Assalamualaikum. Dulu anak saya tak ajarin gitu, tak setelin YouTube-nya kan banyak tuh pengajian itu kan. Saya kalau masuk rumah assalamualaikum ya dasim gitu. Ada kok. Berarti emang maksudnya dimanapun. Iya makanya kalau saya bilang kan kalau kita mau mendalami model-model begitu ya pertama dalami dulu tentang ilmu agamanya karena semua itu ada kok diatur di Quran dan hadis itu ada. Bagi yang muslim ya, bagi yang muslim monggo menurut agama Anda gitu loh. Tadi udah nyerempet juga soal kesurupan mungkin Master. Kenapa ada orang yang gampang kesurupan, ada yang belum pernah nih seumur hidupnya kesurupan. Jangan sampai ya gitu. Tapi ada juga orang yang sering banget gampang gitu, ngelamun dikit kesurupan, ke tempat angker dikit kesurupan tuh kenapa Master? Kalau kami Semarangker itu membagi menjadi 3. Ada yang namanya acting. Acting itu dibuat-buat. Itu sering terjadi acara TV itu hampir semuanya yang model-model acting ada. Banyak acting. Acting kan gampang banget acting. Di Semarangker pun juga sering kalau kita lagi tour. Jadi Semarangker ada wisata malam itu kan karena kita wisata ke tempat angker diikuti oleh peserta. Mayoritas peserta juga orangnya aneh-aneh pasti kan. Ada yang ngaku-ngaku keturunan raja ini, prabu ini, monggo lah. Nah itu kadang acting. Dia langsung tiba-tiba intrans, wah marah-marah, ketawa. Wih, yang aku rasuki masih keturunan raja ini. Kalian harus hormat sama orang ini gitu kan. Kalian kalau minta tolong sama orang ini, ada barang hilang ke orang ini, ada sakit ke orang, nah itu acting dia. Yang kedua psikologis, yang paling sering ini psikologis, skizofren. Skizofren itu saya sering dipanggil untuk ngobati orang yang kesurupan. Ternyata setelah kita cek ke sana, dia nggak kesurupan, dia memang marah karena habis diputus sama pacarnya. Dia pulang kerja marah-marah mecahi, terus dibilang, oh dia mendaki gunung di gunung A, wah kesambet gunung A. Ternyata gini setelah kita cek riwayatnya, dia itu bolos kerja hanya untuk mendaki gunung. Izinnya ada acara keluarga, bosnya mah di PHK lah dia. Dia baca WA di PHK marah-marah ngamuk, nah itu. Jadi psikologis. Yang sering terjadi psikologis. Itu psikologis. Kalau yang ketiga benar-benar kerasukan. Tapi tidak mudah. Saya bilang di antara 100 kasus yang kami tangani kerasukan paling cuma 1 yang benar-benar kerasukan. Karena nggak gampang bagi bangsa jin masuk itu nggak gampang gitu loh. Dan itu pun apa ya? Aku bilang kalau yang benar-benar kerasukan itu disertai fenomena di luar nalar logika. Misalnya gini, di kursinya goyang, terus Anda nggak bisa bahasa Belanda, tiba-tiba pintar bahasa Belanda. Anda pemalu nggak bisa nari, tiba-tiba pintar menari, pintar itu lah. Itu fenomena di luar nalar logika. Gitu. Tapi jarang banget, saya bilang kebanyakan yang kedua psikologis. Kebanyakan psikologis.
Dulu pernah nih kita lucu, waktu masih musim BlackBerry, ada anak waktu masih SMA tuh kesurupan juga, orang tua dipanggil, bla 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 bla. Waktu saya masih ngikut satu tim Ustadz waktu itu, dari Jawa Barat kan, si anak itu kita tanyain, nah ngakunya pertama dia minta kembang, yang kedua tuh nggak mintanya apa, BlackBerry. Setan minta BlackBerry nggak mungkin ya. Nggak, dia bilangnya gini, iki putuku gitu, putuku ki kepengen BlackBerry, kok ke BlackBerry ya, kan. Setelah agak sepi tak tanya, Dek, kamu tadi pura-pura iya. Seperti itu, ya. Itu namanya dibuat-buat seperti itu. Makanya ketika ada terjadi yang tanda kerasukan, ya kita sikapi secara smart and wise, cerdas dan bijak, dinetralisir sesuai dengan agama. Kalau yang muslim ya sesuai dengan Al-Quran ya. Aku bilang sebenarnya kalau kita dibacain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq itu netral kok sebenarnya. Tetapi ingat siapa yang baca. Kalau orang yang masih suka maksud jangan coba baca, ditiruin nanti, gitu kan? Dikoreksi malah. Iya, iya. Jadi Anda harus benar-benar yakinkan bahwa orang yang mau ngobatin itu dia bersih, nggak macem-macem, nggak. Kalau kamu tadi malam habis dugem itu ngapain kamu baca, kan diketawain. Ya, sesama setan dilarang saling mengganggu. Nah, versi kami itu. Jadi intinya siapa yang membaca dan apa yang dibaca harus sesuai, biar tidak apa ya, biar netral gitu kan. Terus bagi yang muslim itu kalau di muslim kan ada nih disarankan kayak nanam pohon bidara, itu ada hadisnya yang seperti itu. Kita menggunakan cara-cara sesuai dengan agama. Kalau kami lah ya. Kalau orang lain monggo lah menggunakan cara-cara monggo silakan. Cuman kalau kami sesuai dengan agama. Kalau untuk pencegahan ini misalnya emang terpaksa harus lewat atau harus di tempat angker gitu. Enggak masalah. Kalau kami bilang mindset Anda, saya bilang mindset Anda gitu loh. Saya punya, bukan saya waktu KKN dulu, saya lewat mau ke rumah Pak Lurah, dari tempat tinggal kami ke Pak Lurah itu kami motong jalan, itu paling cuman ya 15 menit, tapi kalau muter itu bisa sejam, sampai malam jam 2, jam 3 itu nggak masalah, selama berminggu-minggu. Waktu itu KKN 3 bulan waktu itu. Di bulan kedua Pak Lurah nanya, loh kalau pada malam kesini itu lewatnya mana? Kita cerita, Pak itu lewat yang potongan, loh Mas kita yang warga situ habis maghrib aja nggak berani lewat situ. Gitu loh. Kenapa Pak? Itu kan ada bambunya, bla bla, waduh pocong. Setelah itu kita takut, nggak berani lewat situ. Kita muter yang jauh. Mindset. Padahal selama ini 2 bulan kita lewat situ nggak masalah, mudeng ya. Nah, aku bilang ya tadi kesalahan mindsetmu. Anda masuk ke tempat, jangan. Nah, mindset aja, aman aja deh. Setahun di situ, 2 tahun itu fan aja. Dikasih tahu jadi nggak berani. Nah itu loh mindset. Wingi-wingi 2 tahun nggak masalah, kemarin. Kenapa setelah dikasih tahu jadi mindset? Kenapa nggak jadi di situ? Itu ternyata dipakai mutilasi, bla bla bla. Lah kan kamu 2 tahun di situ nggak masalah. Kenapa tahun ketiga nggak boleh? Karena sudah ketakutan dulu. Nah intinya saya bilang jangan takut. Pastikan bahwa saya bilang Allah tuh maha menjaga dimanapun. Hidup mati di tangan Allah, nggak ada hidup mati di tangan setan, nggak ada. Tuh. Jadi di tangan Allah nggak. Mereka hanya sekedar menakuti. Nggak bisa eksekusi kok mereka. Mereka menanamkan was-was ke hati kita nih, dibuat was-was, dibuat takut. Jangan. Nah itu yang dilawan. Jadi itu kuncinya di mindset. Iya, mindset dan keimanan ya. Keimanan itu. Yang paling bagus keimanan tuh. Soalnya kita maksudnya, nggak apa-apa, Allah menjaga. Lu soalnya nggak, aku terakhir udah berapa tahun masih repot juga kan gitu. Ya, kita udah yakin ibadah kita bagus, minimal ibadah kita sudah ya sesuai dengan ajaran lah, insya Allah aman. Gitu aja. Nah, Mas aku tertarik untuk tadi Semarang Angker. Mas kan udah banyak tempat nih. Ada beberapa barang yang mungkin Mas terambil atau ada koleksi dari Semarang Angker, bisa diceritakan beberapa Mas? Oke, jadi yang pertama adalah Semarang Angker tidak pernah mengambil barang apapun. Semarang Angker tidak pernah mengambil apapun yang bukan milik kami di lokasi Angker. Tetapi kita selalu diberi itu ada 2 versi ya, diberi sama manusia atau barang yang bukan manusia, berinya mungkin kotak-kotak gitu. Jadi di tempat Angker itu kalau rumah pesugihan itu pasti di situ ada banyak boneka, ada apa kadang-kadang gitu. Nah, kadang aku bilang itu buatan pabrik ya, semuanya buatan pabrik boneka. Cuman prosesnya unik, prosesnya bisa masuk ke tas kami, bisa itu prosesnya unik. Gitu? Nah, tuh. Termasuk ini aku dapat di Ex Hotel Sky Garden ini. Ini namanya, aku nggak tahu batu apa. Cuma prosesnya unik. Jadi Ex Hotel Sky Garden itu kan 1 dari 7 titik terangker di Indonesia. Waktu kami masuk, saya dilempar kotak, kita senterin nih, kan nyala, nih lucu, udah, enggak. Nah, sebelum ini dulu, aku sama penjaganya di sana, dulu ada penjaganya kayak juru kuncinya, kita jalan. Aku waktu itu orang 5 sama juru kunci, orang 4 sama juru kunci 5. Nah, terus kita jalan dekat kolam itu ada merah, ya jatuh di depan mataku gitu. Terus juru kuncinya bilang, Mas, itu kagem jenengan Mas itu buat kamu.
Aku nanya, apa Pak itu Pak? Merah delima. Terus buat apa merah delima? Kalau ngasihnya mungkin handphone mungkin aku ambil. Iya. Saya bilang enggak Pak, enggak. Terus bapaknya bilang, ya lucunya yang di antara berlima itu yang lihat cuma aku sama bapaknya. Enggak lihat. Terus bapaknya bilang, Mas kagum kula Mas buat saya. Ya monggo silakan. Diambil sama bapak kayak film Ghost itu tembus. Sudah. Nggak bisa. Wah ini bukan buat saya nih Mas, buat jenengan. Udah enggak, aku enggak, saya enggak Pak, saya enggak ngefek buat saya kayak gitu-gitu, enggak ngefek. Nah yang berikutnya saya kesana lagi, ini jalan lorong itu baru masuk kotak nyala, masuk lagi kotak, ini lagi kotak. Itu sampai sekian kan gombel luas itu ada kolam renang, itu masih dilempar lagi kotak, ya udah enggak kita ambil. Dan gombel itu saya bilang itu tempat favorit kami ya. Saya kalau seminggu nggak kesana sakau jelajah. Dan kami sudah ratusan kali kesana. Karena setiap kesana fenomenanya asik-asik banget itu. Banyak banget itu, memang istimewa aku bilang lokasi itu. Nah lucunya ketika sudah sampai rumah saya nyopot jaket, putek ini jatuh. Oke melu aku ya wes. Cuman saya hanya koleksi. Jadi sekali lagi kami hanya mengkoleksi, tidak ngopeni, tidak apa sih? Ya anggap aja kalian koleksi lukisan atau koleksi perangko atau koleksi apa udah. Kita nggak pernah ngasih menyan, ngasih dupa, ngasih makan, nggak pernah sama sekali. Jika setan bisa terbang nyari sendiri, ngapain nyuruh orang buat bagi? Itu ada cerita menarik pas selama disimpan gitu bunyi sendiri gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi enggak ya, tapi kalau orang lain ya. Jadi orang lain kalau masuk ke tempat yang kamar-kamar itu selalu yang lihat ini lihat itu mereka yang cerita. Saya nggak cerita. Jadi gini loh. Jadi tipu daya mereka tuh kadang gini lah. Kalau orangnya nggak smart and wise, nggak bijak. Aku ngajak orang jelajah ke sekitar terus pas di sana mereka dapat entah itu keris kecil entah apa. Ya sudah koleksi aja, titik, nggak ada kelanjutannya. Tapi lucunya mereka, wah setelah dapat itu rezekiku lancar. Nah aku bilang ya udah itu kemusikan kayak gitu, nggak ada hubungannya saya bilang gitu, nggak ada hubungannya versi kami, nggak ada hubungannya. Rezekimu dari Tuhan bukan dari keris dari apa, dari benda-benda itu nggak, itu koleksi aja udah. Termasuk tadi orang kerasukan tadi, karena saya nangani kerasukan, dia minta dibeliin kembang kantil apa kembang apa, terus dari pihak keluarganya, Mas kita beliin aja Mas, paling cuma 5.000, 10.000. Saya bilang jangan Pak, bukan masalah 5.000-nya, bukan masalah 10.000-nya, ini suatu kekekalan akidah buat kita. Kalau kita nurutin dia, itu kekekalan akidah buat kita. Jadi bukan masalah 5.000 atau 10.000-nya, itu suatu kekekalan akidah. Dia kan setan bisa terbang, dia kan jangan bisa ngambilin apa, nyuruh orang, main kita babunya dia. Jangan, saya bilang jangan pernah mau. Kadang ngimpi, minta ini jangan diturutin. Kak saya jangan turutin. Mereka juga makhluk ciptaan Tuhan. Jadi nggak boleh nih nganggap mereka lebih tinggi. Ya memang nggak lebih tinggi. Ketika takut gitu boleh nggak? Ketika Adam diciptakan kan mereka selalu sujud. Betul. Takut dalam artian apa? Kita nggak boleh lah takut sama mereka. Sebenarnya kan setan takut sama kita, jin takut sama kita. Sebenarnya kan dibaca di riwayat kan mereka takut sama kita gitu loh sebenarnya. Jadi ya itu katanya sama Tuhan aja, gitu aja sih kalau versi saya ya. Jadi apa yang ditakutkan dari mereka, sedangkan mereka nggak bisa apa-apa gitu kan. Sedangkan mereka nggak bisa apa-apa. Cara kerja mereka tuh gini loh, kalau kita takut mereka semakin besar, semakin sombong, semakin kurang ajar. Kalau kita berani, mereka semakin turun. Kita bertemu dengan orang preman-preman di pinggir jalan, tiba-tiba dia, Bang minta rokok Bang, kita kasih, udah kalah, besok lagi ya. Tapi kalau ngapain Bapak, kita ada perlawanan, udah dia besok lagi nggak mau. Sekarang juga gitu, minta kembang, oh iya, paling beli 5.000, bukan masalah 5.000-nya. Ada preman, bukan masalah satu batangnya, caramu ngomong gitu loh. Bukan masalah satu batang, dua batangnya. Kadang kan teman kasih aja deh sebatang biar aman. Emangnya dia siapa tuh yang preman gitu. Bukan masalah, Bang, bukan masalah rokoknya. Saya nggak suka cara abang ngomong gitu, seolah kita di bawahan berantem lah kita bla bla gitu kan. Tapi kan ada perlawanan. Nah, beda cerita kalau dia, Bang, mohon maaf Bang, nah, enak gitu loh. Nah, tapi nggak ada setan mohon maaf Pak minta kembang kan nggak ada. Setan pasti arogan pasti. Marah-marah ya. Mungkin pesannya Master untuk mungkin teman-teman di luar sana nih terhadap hal mistis. Yang pertama Anda pastikan kita sebagai umat beragama, di Muslim itu kan kita punya Tuhan. Tuhan itu menciptakan makhluk yang gaib juga, ada jin, ada malaikat. Kita berhadapan dengan makhluk yang tak kasat mata ya, tidak bisa dicapai oleh panca indera. Kita yakin dia ada. Tetapi kita sikapi dengan smart and wise, cerdas dan bijak. Jadi saya selalu bilang gaib itu ada, be smart and wise, cerdas dan bijak dalam menyikapi yang gaib. Apapun agamamu ya hanya kepada Tuhan tempat kita menyembah dan meminta, hanya kepada Tuhan tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Jadi jangan pernah takut, hanya ada satu kata, lawan. Lawan gitu ya. Lawan lah.
Aku bilang semua orang tuh punya rasa takut, cuman tidak semua orang bisa memanage rasa takut. Ada orang yang takut hantu, ada orang yang takut sama. Aku punya temen sangar banget, dia takutnya sama pisang, sama kerupuk, ya kan lucu tuh, fobia itu takutnya sama hal yang nggak lucu lah, sama boneka takut, sama durian takut, kan ada kan, ya, seperti itu. Jadi lawan rasa takut itu dilawan. Kita Semarang itu mengajak untuk memanage rasa takut, gitu. Oke teman-teman, tadi ngobrol kita bareng Master Pamuji, seru sekali ya Master ya, banyak sekali pengalaman Master yang dekat nih dengan dunia mistis. Tapi sekali lagi sesuai pesan Master, jangan pernah takut, lawan gitu ya. Oke, semuanya terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.